1993 adalah tahun penuh pengalaman yang sangat tidak biasa bagi Ron. Peristiwa ini sebenarnya dimulai pada Desember 1992 saat Ron tak sengaja bertemu seseorang yang kenal keluarga pria yang pernah bekerja dengan Ron dari 1979 hingga 1982. Dalam penggaliannya di makam taman mencari tabut perjanjian. Nama pemuda ini adalah Jamal. Dia adalah seorang Arab yang sangat dihargai oleh Ron. Dialah pemuda kecil yang membantu Ron merangkak melalui celah-celah sempit yang mereka temukan di jaringan terowongan di dalam Gunung Moria. Dialah pemuda yang pada Januari 1982 masuk ke ruangan tempat Ron kemudian menemukan tabut perjanjian. Dan keluar terburu-buru terengah-engah sambil berkata, "Ada apa di dalam sana? Ada apa di dalam sana? Aku tak mau masuk ke sana lagi." Dia kemudian meninggalkan terowongan itu dan tidak pernah kembali lagi. Ron menceritakan kisah Jamal yang memohon padanya untuk datang ke rumahnya di Hebron untuk membantu keluarganya mengetahui penyebab serangkaian peristiwa aneh yang telah menghantui keluarga itu cukup lama. Namun Ron enggan meluangkan waktu dari penggaliannya untuk pergi. Akhirnya Ron berdoa suatu hari dan meminta jika dia memang harus pergi, biarlah turun hujan. Dan ketika keesokan harinya hujan turun, Jamal meyakinkannya untuk pergi. Jadi Jamal memberitahu Ron bahwa di rumah keluarga mereka, mereka terus melihat api di tanah di belakang rumah mereka. Saat mereka pergi untuk melihat apa yang terbakar, mereka tidak menemukan apapun. Gak ada kayu yang hangus, tidak ada tanah yang terbakar, benar-benar gak ada apa-apa. Dan mereka pun merasa takut. Maka Ron pergi bersama Jamal, bertemu seluruh keluarga dan pergi bersama mereka ke tempat mereka melihat api itu. Yang mengecewain Ron, tidak ada apapun yang bisa dilihat di sana. Saat dia melihat tanah yang digunakan sebagai kebun anggur itu, dia melihat hamparan batu kapur gundul yang menonjol di atas tanah. Ron mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke atas batu kapur itu. Dan yang mengejutkan semua orang, bunyinya seperti jendrang, suara hampa, seolah-olah ada ruang kosong di dalam batu itu. Ketika Ron bertanya apakah ada gua di tanah itu, mereka tidak benar-benar tahu, tapi kemudian mereka menunjukkan sebuah pintu masuk ke area berbatu yang terlalu kecil untuk dimasuki. Mereka menggunakannya sebagai tempat pembuangan sampah. Anehnya, sama seperti area tempat dia menggali di makam taman yang dulunya adalah tempat sampah mereka. Dan begitulah akhirnya. Namun kemudian pada Desember 1992, Ron mengetahui bahwa keluarga itu masih di rumah yang sama, di tanah yang sama, dan dia pergi mengunjungi mereka. Dengan hati-hati bertanya-tanya apakah mereka akan mengingatnya, atau yang lebih penting, apakah mereka akan menyambutnya atau marah karena dia datang. Saat dia tiba, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Dan disinilah Ron tahu bahwa Jamal tidak lagi tinggal di Hebron. Dia telah pergi ke Yordania pada tahun 1980-an dan kebetulan berada di sana ketika ada mandat bahwa warga Palestina yang berada di luar negeri saat itu tidak lagi diizinkan kembali ke negara Israel. Saya tidak tahu detailnya, kecuali tampaknya dia telah kehilangan kewarganegaraannya. Ajaibnya, pada bulan April tahun 1993, kami sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Hebron. Ini adalah perjalanan yang berbahaya pada tahun 1993. Saat itu ada ketegangan yang terasa di Summer. Kami harus menyewa 2 kendaraan di Israel. Satu dari perusahaan Israel untuk tempat-tempat di Israel dan satu dari perusahaan Arab untuk tempat-tempat di wilayah Palestina. Jika tidak, mobil kami akan dilempari batu jika kami mengendarai mobil Israel di wilayah Palestina. Kami menaruh penutup kepala khas Arab di jendela depan mobil karena kami diberitahu ini adalah sinyal bagi warga Palestina agar tidak melempari mobil. Dan sekali lagi, kami merasa gugup. Keyakinan Ron adalah bahwa tanah keluarga ini berisi gua Makpela yang asli, gua pemakaman Abraham dan keluarganya. Dia belum memberitahu mereka sebelumnya. Dan dia tahu ini akan jadi subjek sensitif mengingat mereka orang Arab dan tinggal di Hebron, dekat situs tradisional.
Ceritanya panjang, dan di bagian ini, bagian satu, kami akan membahas sejarah keluarga tersebut dengan sebidang tanah ini. Saya nggak bisa menunjukkan wajah apapun, dan saya akan melindungi identitas mereka. Mereka keluarga yang luar biasa dan memperlakukan kami seperti Abraham memperlakukan orang asing yang datang ke rumahnya. Kami menginap di salah satu rumah mereka dan mereka memberi kami makanan terbaik yang bisa mereka buat. Tanah mereka adalah dataran luas di atas bukit di Hebron. Mereka memiliki kebun anggur dan menggarap tanah itu. Saat kami duduk di atas suatu malam, mereka bercerita bagaimana mereka bisa duduk di sana dan menonton rudal SCUD selama Perang Teluk. Anehnya, saya merasa aman di sini, dan Ron juga begitu, saya bisa merasakannya. Tempat di mana mereka melihat api menyala pada tahun 1970-an ada di atas sini. Sekarang, Ron telah memberitahu mereka tentang kecurigaannya, dan mereka menyatakan bahwa mereka juga tidak percaya situs tradisional Gua Mahpela adalah yang asli, dan mereka jelas bersemangat dengan kemungkinan bahwa tanah mereka mungkin berisi yang asli. Seorang saudara laki-laki dan ibu mereka berbicara di depan kamera tentang hal-hal yang mereka lihat di tahun-tahun lampau. Oh, mari kita bicara tentang dia. Oke, silakan. Dia berumur 76 tahun. Dia memiliki 12 anak. Sekarang mereka udah dewasa. Dan saya adalah anak bungsu. Saya punya 2 anak. Dan dia punya cucu-cucu. Jadi, Oke, dan dialah orang yang melihat cahaya itu? dia melihat cahaya di tanah kami datang dan pergi. Dan ayamnya? Dan ayamnya, dia gak melihatnya. Orang yang melihatnya adalah kakak saya. Kakakmu melihatnya? Ya, Oke. Lalu, saudaramu baru saja melihat pria berbaju putih? dia melihat pria, berbaju putih sekitar 6 tahun lalu. Dan pria ini masuk ke gua ini. Sangat besar. Heeh. Dan saudara saya merasa takut akan hal itu. Jadi dia tidak memperhatikan siapa pria itu. Dan dia perlahan-lahan menghilang begitu saja saat dia mulai masuk ke dalam gua yang gelap itu. Dan saudara saya yang lain mendengar beberapa suara dari gua ini. Anda tahu itu, saya rasa. Jamal memberitahu saya hal ini beberapa kali di tahun 1979. Dan saya datang dan memukul tanahnya, dan tanahnya berongga. Dan bagaimanapun ini tempat istimewa bagi Tuhan, saya yakin. Banyak hal terjadi di sini. Tapi kami tak bisa jelasin atau kami tak mengerti itu. Karena terkadang saat kau melihat sesuatu tak sengaja atau sesuatu yang tak kau tahu, kau akan takut dan tidak memperhatikannya dengan jelas. Benar, kau tidak melihatnya dengan jelas karena kau takut. Tapi ini terjadi dan bulu kuduk kami berdiri. Cek. Itulah intinya. Ya, merinding kalau kami menyebutnya di Amerika. Ya mungkin saya nggak tahu apa sebutan. Ya, begitu namanya. Dan ayah kami bilang dia melihat hal-hal seperti ini. Banyak hal, berkali-kali. Lalu, tulang besar yang ibumu ceritakan, apakah ada yang berasal dari gua ini atau kau tahu? Saya tanya dia, nggak tahu. Oke, silakan. Dia melihatnya di panah, bukan di dalam gua. Bukan di dalam gua. Ya. Dan mereka punya gigi yang besar. Seperti ini, gigi besar, seperti ini, gigi besar seperti ini. Dan itu adalah seperti yang saya katakan kemarin, tengkorak kuning. Tengkorak kuning. Minta dia menunjukkan ukuran tengkoraknya dengan tangan jika bisa. Oke,
Ini menunjukkan ukuran tengkoraknya. Seperti itu, seperti itu. Oke. Mereka punya gigi, semua giginya. Masih utuh? Ya, bener. Apa namanya ini? Apa sebutannya? Paha? Bahasa Tulang paha? Femur. Femur atau pahat? paha. Paha ini ukurannya sekitar 2 kali lipat paha kita. Ah, oke. Oke, jadi semua tulangnya jauh lebih panjang dari tulang kita. Ya, ya. Sangat besar. Ya, tentu saja. Dia bilang 25 tahun lalu mereka kubur 10 tengkorak di gua khusus sana. Sebentar. Yang dia ingat itu, dan ayah saya memberitahu saya sebelum dia meninggal bahwa saat mereka sedang menggali tanah Aha, untuk bercocok tanam, mereka menemukan 3 orang yang terkubur sangat-sangat panjang, sekitar 3 meter. oke. Mereka menguburnya kembali karena mereka pikir dalam agama kami tidak diperbolehkan mengangkat jenazah orang. Kubur saja mereka. Ya, saya mengerti. Dan saya sangat ingat hal ini. Oke, Dan dia sama sekali tidak menceritakannya kepada siapapun. Tidak kepada orang lain, hanya kepada saya saja. Dia memberitahu saya secara langsung. oke. Jadi, saya nggak tahu. Mungkin kita bisa menemukannya. Ya, Oke, saya rasa jika kita beri sedikit waktu, kita akan menemukannya. oke. Kita akan menemukannya karena ibu saya tahu beberapa tempat yang ada tulangnya. Oke, Ya, bagus. Tak perlu dikatakan lagi, kami sangat terpesona mendengar hal-hal ini, terutama tentang pria berpakaian putih yang terlihat bertahun-tahun sebelumnya. Untuk menggarap tanah mereka, mereka harus membajak, dan dalam prosesnya mereka menemukan bahwa tanah mereka penuh dengan kuburan. Ibu mereka melihat tulang dan tengkorak raksasa yang dia ceritain pada kami. Jelaslah bahwa beberapa makam ini adalah milik bangsa Kanaan. Namun intinya adalah dataran kecil di atas bukit di Hebron ini merupakan lokasi pemakaman yang sangat populer dalam jangka waktu yang sangat lama. Tapi mengapa? Apakah karena sejak awal sejarah mereka tahu bahwa itu adalah situs pemakaman Ibrahim?